Hari ini yang ingin saya prediksi adalah terkait dari pernikahan yang akan digelar oleh Thorik dengan Alia. Apa sajakah yang perlu diwaspadai di dalam rumah tangga mereka melalui kartu tarot prediksinya ya. Sebenarnya dari dulu beberapa bulan yang lalu sudah pernah saya prediksi secara numerologi dari angka kelahirannya. Ketika dipadukan ada tanda kutip di sini dalam rumah tangga mereka nantinya yang perlu diwaspadai, karena akan ada sebuah perubahan besar terkait dari inginnya untuk berekspresi, inginnya untuk bebas, merdeka, dan lain sebagainya. Nah, tentu perubahan ini yang mesti diwaspadai di pernikahan mereka. Karena kadang-kadang yang namanya pernikahan ada jenuhnya, ada masalah-masalah yang setiap rumah tangga pasti akan terjadi seperti itu. Tidak hanya di rumah tangga Thorik dan Alia ya. Semua rumah tangga pasti akan melalui kerikil-kerikil tajam di dalam rumah tangganya. Juga termasuk rumah tangganya Thorik nanti. Jadi waspadai banget ketika ada keinginan untuk memberontak, untuk berubah dan lain sebagainya. Tolong itu diredam. Andai kata ada sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga, bicarakan baik-baik ya, bicarakan baik-baik banget. Nah, sekarang ingin saya prediksi di sini melalui kartu tarot, apa sajakah yang perlu diwaspadai di pernikahan mereka. Apa saja yang akan terjadi di dalam rumah tangga mereka, yang bahagia maupun yang kerikil-kerikil tajamnya ya. Mari kita lihat di sini prediksi rumah tangga Thorik dan Alia. Ada simbol semangat, ada tongkat yang artinya semangat bekerja di sini, gigih dalam bekerja. Ego teman-teman, mulai ada ego di sini. Ego itu apa sih? Sama-sama memegang egonya masing-masing. Nah, ego ini ada kaitannya juga dengan karakter dari mereka berdua. Kalau dilihat dari angka lahir ya, di Thorik kan ada angka root 4. Nah, angka root 4 ini orang yang selalu merencanakan sesuatu sebelum mengambil sebuah keputusan. Jadi sangat teliti banget, juga idealis dia. Nah, tentunya ini juga akan membuat kadang-kadang pasangannya menjadi kesal. Sedangkan Alia ini di angka root 6. Angka root 6 itu angka pemeliharaan. Sangat memantau, sangat proteksi seperti itu. Nah, tentunya bisa berakibat ada ego di sini. Dari tanggal lahir Alia ini dengan Thorik sebenarnya kalau dibilang cocok banget ya enggak, tapi mereka masih bisa lanjut ke jenjang pernikahan ya. Jadi cocoknya biasa-biasa saja. Nah, di sini ada ego yang melambangkan akan adanya sebuah pertengkaran di dalam rumah tangga mereka yang memegang egonya masing-masing. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan di angka pernikahan mereka yang ada angka 55? Adanya sebuah pemberontakan, adanya sebuah keinginan untuk bebas, merdeka, dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu diwaspadai karena semuanya itu bisa saja terjadi, tapi harus diantisipasi. Yang namanya prediksi buruk harus diantisipasi agar tidak kejadian ya. Kemudian ada apa lagi kah di pernikahan mereka? Ada simbol tongkat 1. Oh, jadi begini teman-teman. Yang namanya orang berumah tangga pasti akan menyesuaikan diri. Yang tadinya semangat sekali untuk bekerja, semangat sekali untuk membina rumah tangga. Tapi dalam masa-masa ini ada kayak penyesuaian di mana harus bisa memahami karakter satu sama lain. Nah, ketika ego ini sudah bisa diredam, sudah bisa saling menyadari, saling memaafkan, saling mengerti bahwa karakternya mereka ini ada kelemahan dan kelebihannya. Nah, disinilah ada tongkat 1. Memulai sesuatu yang baru. Nah, memulai sesuatu yang baru ini terkait dari rumah tangga mereka. Keinginan untuk menjadi lebih baik lagi. Oh, tapi ini sayangnya ada simbol
Ratu Cangkir. Sebenarnya bagus, tapi nah untuk Alia ya ini karena kan Ratu Cangkir. Untuk Alia, kamu berkorban demi rumah tanggamu itu bagus. Demi orang-orang yang kamu sayang itu bagus, tapi juga perhatikan kebahagiaan dirimu. Juga simbol dari seorang wanita yang kesepian di sini. Kenapa bisa kesepian? Ada apa dengan rumah tangga mereka? Kembali lagi ke perpaduan angka kelahiran mereka. Di mana kalau dipadukan tanggal lahir mereka di pernikahan, jatuhnya angka root 1. Angka root 1 itu adalah lambang dari karakter-karakter yang lebih suka menyendiri, yang hidupnya akan kesepian dan lain sebagainya. Nah, di sini Alia juga kemungkinan mengalami hal itu. Mungkin tariknya sibuk bekerja. Nah, Alia juga harus bisa memahami itu. Nah, ketika ada terprediksi seperti ini, Alia sudah harus mengantisipasi. Seandainya nanti dia merasa ada kejenuhan, ada kesepian dan lain sebagainya, mungkin harus melakukan kegiatan yang positif sehingga tidak terjadi adanya hal-hal yang di angka 55 tadi ya. Adanya kayak semacam keinginan untuk berubah, keinginan untuk bebas dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada konflik lagi teman-teman. Aduh, di sini tadi ada ego, di sini juga ada konflik di sini. Ya, harus ada yang mengalah salah satu dalam rumah tangga mereka nantinya ya. Harus ada yang mengalah loh ya. Karena apa? Yang namanya rumah tangga itu, untuk bahagianya itu hanya sedikit, lebih banyak penderitaannya. Jadi alangkah baiknya mulai sekarang sudah harus saling menyadari, saling memahami. Di sini ada 2 kartu yang melambangkan adanya ego dan konflik ya. Selanjutnya adanya orang yang masuk di dalam rumah tangga mereka, yang artinya ada orang yang kayak menyukai ya. Harus hati-hati di sini karena ternyata cobaannya juga adanya masuknya pihak ketiga di dalam rumah tangga mereka. Waspadai ini, ada yang suka pada seseorang. Bukan dari Tarik dan Alianya, tapi ada orang lain yang menyukai salah satu dari mereka. Ya, yang menyukai salah satu dari mereka yang bisa berakibat adanya sebuah konflik. Selanjutnya ada Ratu Tongkat. Sifat dari Aliyah ini juga keluar lagi di sini, karakter dari Aliyah. Di sini ada Ratu Cangkir, juga ada Ratu Tongkat. Nah, yang artinya ada ketegasan di sini dalam menyikapi problematika di dalam rumah tangga mereka. Alia ini anaknya lembut karena dari prediksi tanggal bulan tahun lahir ada angka 22. Demikian juga dari raut wajahnya juga kelihatan. Cara bicaranya, cara jalannya, segala sesuatunya lemah lembut ya. Nah, disinilah ketika terjadi sebuah rumah tangga yang mulai ada kegonjangan, sikap dari Alia ada perubahan di sini. Ada ketegasan di sini. Karena mungkin saya sudah berkorban di sini sampai kesepian. Nah, selanjutnya satu kartu lagi. Ada circle pertemanan. Circle orang dekat yang kurang menyukai rumah tangga mereka. Yang artinya begini teman-teman ya. Dari Aliyah dengan Tarik, harus hati-hati dalam pergaulan. Nah, demikian juga jangan terlalu mendengarkan omongan-omongan netizen yang menghujatmu. Karena di sini ada circle pertemanan, lingkaran dari mereka yang bisa membuat rumah tangga mereka ini menjadi
kurang baik. Karena orang-orang ini ada keinginan untuk menghancurkan mereka. Ini loh yang harus diwaspadai di sini. Ya. Harus hati-hati untuk tarik dengan Alia ini, jangan sampai terpengaruh dengan hal-hal yang semacam ini. Apalagi di sini juga ada ego dan ada konflik di dalam rumah tangga mereka. Juga ada orang luar yang menyukai salah satu dari mereka. Harus ada saling pengertian untuk kedepannya, untuk Tarik dan Alia. Semoga hal-hal buruk ini tidak terjadi. Jadi mulai sekarang harus mengantisipasi, harus ada saling keterbukaan di dalam menyelesaikan sebuah masalah. Kalau ada unek-unek jangan disimpan saja. Saya ambil 4 kartu lagi terkait rumah tangga mereka. Aduh, ada justice teman-teman. Ada potensi untuk perceraian. Atau ada potensi dari salah satu orang ini menuntut keadilan di dalam rumah tangga ini. Ada tuntutan keadilan. Kenapa kamu perlakukan saya seperti ini? Seperti itu. Selanjutnya, transformasi teman-teman. Ada proses hukum, ada perubahan yang mendadak. Nah, ini ada kaitannya juga, ada persamaan juga dengan tanggal bulan tahun lahir. Kalau dipadukan ketika mereka menikah, ternyata juga ada angka-angka yang menunjukkan sebuah perubahan. Di kartu tarotnya juga begitu. Perubahan yang bisa terjadi di dalam rumah tangga mereka. Yang artinya ketika mereka nggak hati-hati, ada potensi perceraian di sini. Untuk Tarik dan Alia. Ya. Aduh. Sangat-sangat disayangkan di sini. Sangat-sangat disayangkan. Dari tanggal kelahiran Tarik dan Alia, kalau dipadukan ketemunya root 1. Root 1 itu simbol dari kesepian, menyendiri, ya teman-teman. Setelah adanya perubahan besar di dalam rumah tangga mereka. Nah, untuk Tarik dan Alia harus mempersiapkan diri. Segala sesuatu bisa terjadi dalam sebuah rumah tangga. Di rumah tangga saya, rumah tanggamu, juga rumah tangga Naya Tyson ya. Jadi di sini ketika sudah terprediksi hal-hal yang semacam ini, hati-hati dalam pergaulan, jangan mudah percaya, jangan mudah tergoda, karena di sini nanti akan hadir sosok yang mendekati kalian, entah Tariknya, entah Alianya ini ya, yang ada simbol seseorang yang tertarik kepada kalian. Bukan kalian yang memulai, tapi orang itu yang mulai karena terpikat. Nah, kemudian di sini juga ada ego di sini. Ternyata ada simbol pertengkaran dalam rumah tangga mereka. Yang juga ada konflik. Nah, juga ada circle yang berusaha untuk menghancurkan rumah tangga mereka. Jadi sangat berat sekali cobaannya di sini, yang akan bisa berpotensi adanya proses hukum menuntut adanya sebuah keadilan di sini. Nah, ketika tidak mendapatkan keadilan di dalam rumah tangga sesuai dengan harapannya, karena di sini ada seseorang yang merasa tertekan di sini nanti, yang pada akhirnya terjadilah perceraian ini. Ya, semoga saja prediksi buruk ini tidak terjadi. Karena prediksi buruk ini masih bisa diantisipasi, tentunya mulai sekarang harus bisa saling percaya diri. Kesetiaannya juga harus dikuatkan. Nah, juga harus kalau ada masalah diselesaikan dengan segera, jangan dipending-pending, ditunda-tunda. Jika ada orang yang berusaha mendekat dengan tujuan untuk memikat, hindari. Nah, ini seperti itu ya teman-teman. Semoga rumah tangga mereka bisa harmonis sampai kakek nenek, dimudahkan rezekinya dan sejahtera selalu.